Oke, semoga yang menjawab salam saya diberikan kesehatan ya. Rezeki IP-nya semuanya di atas 3,5 ya, keluarganya semua senantiasa sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu ya secara online. Kita lanjutkan materinya ya. Sekarang untuk pembuatan gambar, kemudian head and footer, referensinya agak banyak ya. Oke, mungkin saya langsung saja ya untuk share screen sama kita coba latihan. Yang belum bisa boleh ya. Nanti kita kalian share screen gitu ya. Nanti saya akan coba bantu ya. Oke, kita lanjutkan yang kemarin ya materinya terakhir sampai apa? Grafik ya. Masih ingat? Ada Iya, kendala sampai dari grafik. materi yang kemarin? Atau aman-aman aja? Aman Ibu. Aman ya? Oke, sip. Aman. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang ke sini. Di Bogor hujan nih. Di rumah kalian gimana? Sama hujan juga. Oh, sama ya. Kalau hujan enakan tarik selimut lagi ya. Oke, tapi enggak ya. Kita harus produktif ya. Oke, kita lanjutkan ya. Minggu depan kita sudah masuk Excel ya. Jadi mohon yang belum biasa ya untuk kasus yang Word ini boleh kalian tanyakan apa-apa aja yang kira-kira belum ya. Oke, saya share screen dulu ya. Ini ya, pertemuan ketiga gambar shape references. Nanti ini nyambung sama header and footer. Oke. Dek, misalnya gini, ketika saya ingin membuat suatu gambar, ya saya taruh di tengah-tengah gini. Maka caranya gimana kalian? Insert, kemudian picture ya. Ya, picture. Ada dua, ada this device sama online picture. Ya, kalian bisa mencari di sini. Pertemuan pertama saya sudah share ya, masih ingat nggak? Jangan ngambil gambar langsung dari Google ketiplek gitu ya, masih ingat? Ada beberapa situs penyedia gambar, Freepik ya, di antaranya. Sudah kan yang itu ya deh ya? Saya share di grup kalau nggak salah waktu itu ya. Halo. Sudah, Bu. Udah ya, oke. Itu caranya. Kenapa, Bu? Karena kemarin banyak dituntut, Dek. Kenapa? Karena dia ngambil gambar tanpa izin, gitu ya. Sehingga harapannya kalian tetap harus yang namanya menghargai karya orang lain, gitu ya. Karyanya, copyright-nya tetap harus ada, ya. Oke, ini misalnya kita ambil gambar burung, gitu ya. Kita insert. Nah, bisa juga kalian dengan cara langsung tadi di sini ada picture ya, kemudian ngambil dari komputer kalian. Ini agak lama ya. Oke, karena lama saya ngambil dari picture aja ya. Misalnya, oh ini aja deh. Kemarin saya baru bikin ini roadmap. Ini kan gambar ya. Oke. Nah, saya perkecil. Nah, deh ini udah tahu ya kalau ingin ada remove background ya di sini sudah ada di Word-nya. Ini untuk correction-nya. Nah, mau seperti apa? Kemudian warna mungkin kalau yang zaman dulu Bu, nah, boleh hitam putih ini ya ada di sini. Ada transparan color ya, kalian bisa atur. Kemudian ada artistic effect. Nah, kadang kan maunya seperti ini Bu. Nah, gitu ya. Ini gambar-gambar kalau yang pemandangan ya cenderung bagus. Nah, kalian bisa tentukan ya di sini misalnya yang kayak nah ini ya. Saya kembalikan ke normal ya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ada untuk stylenya ya. Kita bisa tentukan sendiri misalkan mau ada bayangannya gitu ya di sini. Nah, ini kalau ingin membuat border gitu ya, atur di sini. Picture border, ketebalannya, layoutnya di sini. Kemudian di sini alt tab
teks ya, alternate text itu untuk memberikan kayak semacam keterangan gitu ya. Ini position, ini hampir sama dengan materi grafik kemarin. Semoga masih ingat ya. Ketika saya ada teks gitu ya, saya maunya semuanya Bu, oke nggak apa-apa. Kalian tentukan di sini misalnya square. Nah, kalau square itu berarti ketika ada teks dia tetap areanya kotak. Tapi kalau tight ya, yang ini. Nah, kalau saya putar di sini dia. Nah, jadi si teksnya itu mengikuti gambarnya. Kalau saya pakai square dia tetap kotak. Nah, gitu. Itu bedanya ya. Ini ada send backward, saya rasa udah tahu semua ya. Crop ya untuk memotong gambar, ini untuk menentukan width sama head-nya. Ini relatif lebih simpel ya. Kemudian di modul ya, kalau kalian perhatikan itu ada shape ya, shape contoh-contoh ketika nanti kalian ingin membuat suatu misalnya alur gitu ya, alur penelitian atau mungkin tahapan ya, atau mungkin suatu organisasi. Nah, kalau Mas kan suka berorganisasi ya. Bentar, saya buka passwordnya dulu. Nah, itu kalian bisa gunakan yang smart art ya. Jadi ada shape, ada smart art ya. Oke. Saya coba buka di sini. Seharusnya kepotong ya tadi ya. Nah ya, oke. Saya pindahkan ke paling bawah ya, sini misal. Oke, nah di sini ada ya, ada insert, di sini ada shape, ada smart art gitu. Nah, konsep dari shape kalian perhatikan itu pertama kalian buat kanvasnya terlebih dahulu. Kenapa? Jadi ibarat pelukis gitu ya, kita butuh kanvas supaya nanti areanya semua ada di dalam kanvas tersebut. Contohnya gini, saya pilih insert ya, shape. Nah, ini banyak banget, termasuk ada cloud, ada flowchart ya. Nah, kalian pastikan new drawing canvas terlebih dahulu. Ini syaratnya. Gini ya. Nah, kemudian baru kalian buat ya. Nah, ini hal-hal yang dasar ya. Coba kalian perhatikan ketika saya membuat suatu objek, misalkan persegi panjang, kemudian saya buat lagi objek lingkaran seperti ini. Nah, ya. Kemudian saya hubungkan dengan konektor. Di sini banyak banget ya. Ini ada shape-nya, boleh via sini tadi. Shape ya, namanya konektor. Nah, kalian boleh menggunakan yang mana ya, misalkan ini. Nah, pastikan itu caranya gini deh. Di ujungnya kan ada masing-masing bulatan-bulatan ya. Kalian tarik. Ini ya, misalkan sini terus di ujungnya ke sini. Supaya apa? Ketika ini saya pindahkan, si garisnya ngikut gitu. Kalau kalian nggak pas di tengahnya tadi, di titik-titiknya ini, nanti dia kayak menjadi objek yang terpisah gitu ya. Nah, kemudian misalkan ini line-nya terlalu tipis, Bu, saya mau pertebal, boleh. Di sini ada masing-masing ya, kalian pilih aja. Misalkan sini klik kanan ya, seperti yang grafik kemarin. Kita bisa tentukan ya format shape-nya, line-nya, misalnya ya no line, ini ada solid line. Bu kurang gede, diatur aja width-nya gitu ya. Kemudian jenisnya misalnya mau yang seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa atur sendiri di sininya. Mau dikasih anak panah, nah ada di sini ya. Kemudian ada yang sering digunakan lagi yaitu grup. Ya, kadang kita ingin menggrup jadi satu objek ini ingin jadikan satu gitu ya. Maka caranya tinggal di blok aja, klik, kemudian tekan shift pada keyboard ya. Ini jangan dimatikan shift-nya. Tetap ditekan, terus tekan objek yang lainnya sehingga semua terseleksi. Nah, setelah itu kalian klik kanan di sininya, Dek. Jangan di luarnya tapi di dalamnya. Klik kanan, kemudian ada group. Ya, jadi ini untuk menggrup. Nah, sehingga dia satu kesatuan. Nah, yang di modul itu, sorry, ini saya ungroup lagi ya. Saya ungroup. Nah, satu objek ini, misalnya kalian ingin membuat suatu format ini ya 3 dimensi, itu bisa nanti kita atur ya. Nah, ini kalau ingin warna-warnanya ya. Nah, ini misalnya shape effect ya.
Saya misalnya perlu 3 dimensi, Bu. Oke, kita coba buat di sini aja, nggak apa-apa. Nah, ya, kita atur width head-nya, gitu ya. Misalnya, atau ini dulu, ketebalannya dulu deh. Nah, size-nya sebentar. Atur. Kelihatan belum, Dek? Halo? Kelihatan? Ini sengaja beda warna. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Kuning, kelihatan, kelihatan Ibu. ya. Oke. Ini materialnya, kalian bisa pilih. Kemudian di sini ada wireframe. Nah, ini kalau saya matikan, misalnya. Tidak kelihatan sebentar. 3D rotation-nya dulu deh. Kita atur rotasinya dulu ya. Kelihatan nggak? Udah boleh. Nah, sudah kelihatan ya kalau gini ya, 3 dimensinya ya. Nah, ini. Sudah, Bu. Ya. Nah, kita atur aja di sini kalian. Nah, udah kelihatan ya 3 dimensinya. Nah, itu ngaturnya di sini ya. Kalau misalnya tadi kan gini bentuknya. Atau kalian misalnya kita buat lagi ya, misalnya rectangle masih sama. Kemudian saya pilih 3 dimensi. Yang ini misalnya. Nah, ini depth-nya saya atur dulu ya, ketebalannya ya. Nah, kurang, Bu. Oke, kita langsung aja 50 misalnya. Nah, dah. 3 dimensi ya. Nah, materialnya bisa kalian pilih ini. Nah, jadi kayak apa? Kalau kalian pernah belajar bangun ruang ya. Nah, kayak gitu. Ya, kalian bisa atur sendiri. Ini diatur aja materialnya yang ini. Namanya wireframe. Nah, itu ada seperti yang di modul ya. Di materi gambar. Oh, sorry, di materi shape ya. Nah, ini semua macam-macam ya, Dek ya. Nanti kalian bisa terapkan. Sebenarnya harus banyak latihan ya. Microsoft Word. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Nah, sudah kelihatan punya Ibu? Halo. Sudah, Bu. Nah, ini ya. Nanti kalian buat bagan seperti ini, semirip mungkin, nggak harus ketiplek sama sih, ya. Bu itu kok ada teksturnya. Nah, sama caranya seperti yang kemarin kita lakukan pada saat pembuatan grafik, ya. Jadi misalnya, nah, Bu ini klik kanan aja, gitu ya. Ini mati sebentar. Oh, kita cari dulu untuk yang kadang Office ini saya 2019. Coba nanti kita pakai yang 365 ya. Kalian Office-nya rata-rata pakai yang berapa, Dek? Shape format. Halo? Office kalian pakai berapa rata-rata? Halo? Saya tanyakan Office kalian rata-rata pakai berapa? 2019, Bu. Saya Oh, sama kayak 2019. saya. Ya? 2019, Bu. Ini kok frame-nya mati ya. Nah, ini ya. Klik kanan di area luarnya di sini ada format drawing canvas. Nah, kalian bisa berikan nih nanti sama seperti grafik kemarin ya. Misalnya feel-nya mau tekstur, Bu. Nah, kalian atur aja di sini.
tekstur. Ya, misalnya transparansinya bisa diatur di sini ya. Oh, nggak mau terang-terang Bu, ya atur di sini. Gitu ya, alignment-nya ya ada di sini semua. Misalnya terus ada line, saya mau solid Bu gitu ya. Terus kayaknya kurang gede. Nah, sama kayak tadi. Nah, gitu ya. Dash type-nya putus-putus garisnya. Nah, atur di situ tadi ya, klik di area apa garisnya di sini. Nanti kalian pilih format drawing canvas. Jadi itu ya. Yang pertama saya tuliskan ya. Untuk latihan. Apa tadi yang pertama? Masih ingat? Gambar ya. Ini bebas. Kalian ngambil dari mana, terus diatur formatnya. Ya. Terus yang kedua barusan apa, Dek? Shape. Ya. Kemudian nanti yang ketiga Smart Art. Ini milih aja salah satu, nggak harus semuanya. Yang penting ada Smart Art-nya. Ya, di mana Bu adanya? Saya close dulu ya. Nah, di sini. Insert Smart Art. Nah, kalau kalian perhatikan ini banyak banget ya. Ini all berarti menampilkan semuanya, ada list, proses, cycle, hierarki. Ini untuk membuat organisasi biasanya ya. Kita coba dua ya. Misalnya saya pilih cycle, misalkan gini ya. Oke. Nah, ini contoh aja ya, Dek ya. Saya pilih di sini formatnya nih ya, Smart Art Design, saya change color, warna-warni. Kemudian misalkan efek 3 dimensinya kita atur. Nah, kayak gitu ya. Kemudian mau ada perubahan ini shape gitu ya. Yang atas, nah boleh klik kanan, ini ada change shape. Misalnya saya pilih awan. Nah, kalian atur di sini. Kemudian di sini saya ganti lagi, boleh Bu? Boleh. Di sini kalian atur misalkan lope-lope. Nah, gitu ya. Misalkan di sini MAB. Ini saya ngarang ya urutannya ya, lupa saya. Kim. Ini contoh aja ya. Nah, sama. Ketika membangun nanti yang struktur organisasi, kalian tentukan sendiri insert Smart Art gitu ya. Di sini ada pilihannya hierarki. Terus oke. Nah, sorry. Ini pilihannya sebentar. Yang agak ini misalnya ya. Nah. Ya. Nah. Misalnya di sini ada direktur gitu ya. Terus ini wakil direktur. Nah, kalian atur aja di sini. Misalkan ini kabak apa misalnya SDM. Nah, ini B, ini C. Kalau nanti kalian mau menambahkan gitu ya, kalian tinggal klik kanan aja. Ada add shape. Add shape-nya kemana? Apakah after ya? Berarti di kanannya sejajar, saya undo. Apakah nanti kalian pilihnya before? Nah, berarti sebelumnya gitu ya. Tapi masih satu level. Atau kalian mau nambah atasnya, anaknya boleh di sini kalian atur sendiri. Ya, misalnya add shape-nya, nah ada above sama below. Nah, seperti itu. Ya, kalian boleh milih yang ini nanti membuatnya atau milih yang ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Halo. Lanjut. Lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut ya. Oke, sip. Kalau lanjut, sekarang saya akan buat file baru, Dek. Ya. Nah, supaya enak nanti dilihatnya, baru kita isi kontennya. Kontennya bisa ngambil dari yang tadi, gitu ya. Atau kalau mau yang ada di modul itu, kalian juga bisa latihannya yang pemeliharaan ayam. Ya. Tampil grafik kemarin sudah. Nah, ini. Keren. Nah, ini ya. Pemeliharaan ayam. Nanti kalian boleh ya. Ini sebagai kontennya, tapi nanti format kata pengantar itu ikuti yang saya. Kontennya bisa pakai yang ini. Nah, ya. Bu, jadi gimana? Untuk yang tadi, kalian pilih salah satu aja ya, nggak usah semuanya.
Misalnya yang bagian shape milih ini atau yang tadi, pokoknya salah satu harus ada, itu aja ya. Termasuk yang grafik, boleh kalian pakai ini buat lagi gitu ya, atau ngambil dari yang kemarin gitu ya. Nah, tidak masalah. Tabel juga sama, boleh ngambil yang dari kemarin atau buat lagi dari ini ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan dan saya ini buat dulu formatnya supaya paham ya. Nah, Dek, biasanya ya halaman depan itu apa sih dalam suatu tulisan? Apa Cover, Bu. biasanya? Cover. Cover ini ada halamannya enggak? Enggak ada, Bu. Ada halamannya? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada halaman, tidak ada nomor halaman. Oke. Terus setelah ada cover apa biasanya, Dek? Misalnya? Kata pengantar. Ya, kalau misalkan itu TA, misalkan ya ada halaman pengesahan gitu ya. Nah, sebentar. Ini saya format sel dulu. Nah, halaman pengesahan nggak ada nomornya, Bu, biasanya gitu ya. Oke. Terus di sini ada kata pengantar. Nah, ini dua ini nggak ada ya, saya mod. Kata pengantar biasanya halamannya apa? I ya? Ya nggak? Iya, Bu. Halo? Iya. Terus ada daftar isi, Bu. Sama ini halamannya ngelanjutin yang tadi di dua. Terus, daftar tabel ya sama daftar gambar. Ini halamannya gabung. Misalkan kalau sedikit ya bisa dijadikan satu halaman. Kalau misalnya banyak berarti beberapa halaman gitu kan ya. Berarti ini Romawi 3 tapi kecil ya. Oke. Terus setelah itu selesai, saya taruh di bawah ya, Dek ya. Nah, terus di sini ada bab 1, gitu kan ya, pendahuluan. Nah, misalkan dia 2 halaman, ini halamannya 1, ini masih bab 1, Bu. Oke, ini halamannya 2, gitu kan ya, biasanya ya. Terus ini ada isi ya, misalnya bab 2, apa isinya, misalnya terkait analisis lah ya. Analisis. Nah, ini halamannya 3, Bu. Ini sama lagi, Bu. Oke, halamannya 3. Ini contoh ya. Terus bab 3 misalkan penutup udah selesai gitu ya. Ini halamannya 4. Nah, gitu ya. Nah, oke, saya ingin membuat seperti ini. Ya, ini dasarnya. Sekarang kita buatkan dulu gitu ya. Oke, ini dasarnya ya. Oke. Sekarang kita buka Word-nya tadi yang kosong. Nah, kita isi. Cover kan berarti sama dengan nama kita ya. Misalkan tugas aplikasi komputer. Misalkan terkait misalnya ya, bahagia di tengah pandemi misalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa atur ya nantinya font size-nya dan seterusnya ya. Misalnya disusun gitu kan ya. Disusun oleh nama kalian ya. Misalnya ditulis nih sama kalian. J, 3J, saya nggak begitu hafal untuk yang ini baru ya. Nah, misalnya gini. Kalau mau nambahin logo juga boleh ya. Di sini ada logo IPB-nya ya. Nah, saya tulis ya, program studi manajemen agribisnis, sekolah vokasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor 2022. Ini kenapa ada Bogornya? Ini tempat, gitu ya. Jadi tetap harus ditulis, gitu. Oke, ini saya buat misalnya 1 single ya, spasinya. Oke. Terus saya perbesar, misalnya segini saya buat. Dah. Ini anggaplah cover ya. Saya rapikan dulu ya. Ini kalau mau kasih logo IPB juga boleh ya.
Nanti tinggal diambil. Nah, umumnya untuk IPB itu nanti kalian atur layoutnya ya, itu 3433 umumnya. Jadi nanti diisi di sini layout ya. Kemudian page setup-nya diisi ini 3433. Dulu kan dijilid ya, kalau sekarang soft file ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus tadi halaman 2 apa, Dek? Masih ingat? Lembar pengesahan. Iya, Lembar halaman pengesahan. pengesahan. Sip. Misalnya di sini judul, ya. Tadi judulnya apa? Ini enggak bold ya. Terus NIM kalian, kemudian, nah, terus ini dosen-dosennya gitu kan ya biasanya ya. Misalnya siapa-siapa gitu ya. Nah, oke, sudah jadi. Ini anggaplah udah beres ya, halaman pengesahan. Nah, terus kita dulu jalan sendiri. Sebentar. Ya. Terus kita buat yang berikutnya kata pengantar ya, atau saya kopas aja dari laporan saya ya. Sebentar. Biar enak, biar agak rapi. Saya buatkan yang ini. Sebentar. Nah ini ya, proposal. Ini nggak ada kata pengantarnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ada ya, misalkan nih halaman pengesahan ya. Kan suka gini ya. Misalnya saya blok aja deh. Saya isi ke yang tadi ya, yang sini tadi, biar agak bagus. Nah, ini contoh ya. Terus ini tadi apa, Dek? Masih ingat? Pengantar Kata? ya. Kata pengantar. Udah, nanti diisi sendiri gitu ya. Bu, suka ada ringkasan? Boleh. Tambahin ringkasan. Berarti kalau tambahin halamannya nanti menyesuaikan ya. Berarti I2. Bentar. Oke ya, di sini. Ringkasan. Nah, boleh. Terus lanjut ke daftar isi di sini ya. Ini saya kopas aja nilainya yang tadi. Biar cepet. Ini tadi apa? Ringkasan. Nah, terus di sini, nah kita tulis deh daftar isi, gitu ya. Tapi belum kan ya, belum kita isi. Daftar isi, kemudian apa agak lama ini ya. Di sini daftar tabel sama daftar gambar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya perkecil ya, supaya ketahuan ya. Nih, cover, halaman pengesahan, kata pengantar. Kok ringkasannya hilang ya? Hilang ya? Ringkasannya ya nggak ada kan? Oh, di sini. Berarti ini ke ini ya. Ke terlalu banyak ya. Ini saya ini kan. Saya naikkan ya. Oh, lewat ini agak lama ya.
Loadingnya agak lama. Oke. Dah gini ya. Ada yang mengerjakan sampai sini? Ini ada cover, ada halaman pengesahan, kata pengantar, ringkasan, daftar isi, tabel. Oke. Bisa difahami sampai sini? Halo? Bisa ya? Bisa ya, oke. Berikutnya, Bu, saya buat di sini kontennya. Misalkan gitu ya. Oke, kontennya. Tadi daftar gambar, daftar tabel. Nah, ini ya. Misalnya ini bab 1 pendahuluan, gitu ya misalnya. Oke, nilainya saya kopas saja ya dari yang sudah ada. Nah, nanti kita bikin kayak gini deh. Nah, supaya apa? Misalnya, saya klik CTRL pada keyboard, saya klik di sini, kan kayak ada anak panah gitu ya, tangan, dia bisa merujuk. Tuh, nanti dia ke sini, gitu ya. Nah, dan ini otomatis ya buatnya. Saya ambil tidak semua ya, sini aja. Nah, saya taruh sini. Nah, gitu ya. Misalnya, Bu, nanti ada mau 21, mau 11, mau 12, boleh. Masih ingat konsep penomoran yang dulu? Ini misalkan di sini ada misalnya ya tujuan misalkan gitu ya. Ini contoh ya, walaupun kontennya nggak sama ya. Nanti ya saya jelaskan. Ini saya potong dulu di sini. Terus di sini misalnya manfaat gitu ya. Nah, oke. Ini latar belakang. Nah, nanti kita buat penomorannya ya. Terakhir, setelah kita kasih heading. Oke. Terus ini misalnya banyak teksnya, nggak apa-apa, jadikan 2 halaman. Terus tadi berikutnya apa, Dek? Masih ingat? Bab 2 ya, analisis misalkan gitu ya. Terus baru penutup. Baru kita buatkan headingnya ya. Hari ini kursornya kok menghilang ininya. Sebentar deh. Di kalian juga lama ya ininya ya. Oke ya. Kita buat sekarang bab 2 analisis gitu ya. Analisis. Nah, kita ambil misalnya dari sini. Ini contohnya ya, kontennya ya, isinya ya. Nggak harus punya saya deh. Nah, ini saya ini. Nah, gitu ya. Kemudian dia punya anak-anak lagi, Bu. Oke, nggak masalah. Misalkan di sini kita buat analisis kebutuhan fungsional. Ya. Analisis, analisis, ini saya tulis deh. Dan desain. Nah, gitu ya. Terus ini ada desain. Misalnya gitu. Nanti kita bisa atur ya format-formatnya. Terus nanti ini anaknya, kita kemarin sudah belajar di list ya, ada sub-subnya. Misalkan di sini ada nanti 222 gitu ya. Kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Nah, nanti ini ada kontennya, misalkan gitu ya. Saya copy aja dari sini. Misalnya sini ya. Ini misalnya ya. Nanti tinggal dirapiin aja. Nah ya, terakhir adalah ini berapa halaman tadi? Oke. Keduanya 2 halaman. Nah, terakhir adalah bab 3 penutup. Nah, selesai ya, kita buat kontennya ya, isinya. Sekarang kita nanti buat daftar
isinya sama daftar tabel dan daftar gambar. Nah, ini ya. Ini bab 3 udah ya. Nah, untuk membuat daftar isi gitu ya, kita caranya harus memberikan heading. Kita buat dulu headingnya. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita ke references. Referensi ini banyak ya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nanti juga bisa pakai Mendeley untuk yang citasinya gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu daftar isi. Ya. Syaratnya apa? Daftar isi itu harus dikasih yang namanya heading, gitu ya. Sedangkan nanti untuk daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, itu kita berikan namanya caption. Nah, untuk menampilkannya semuanya sama. Nanti kita insert lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu ya semuanya. Ini ada yang kelewat. Ya. Kita mulai dulu dari kata pengantar, Bu. Oke, kita blok. Nah, di sini, Dek. Kelihatan di stylenya? Halo? Kelihatan. Kelihatan enggak? Ada heading 1. Kalian klik heading 1. Bu, defaultnya warnanya agak biru ya? Iya. Kalian tinggal klik kanan, Dek, di sini. Klik kanan, ada modify. Nah, gitu ya. Diatur warnanya otomatis. Misalkan di sini maunya 14, Bu. Maunya apa tadi? Kalibri ya. Kalibri ya. Dia ke tengah, atur di sini semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, ini udah nih. Mau di bold, Bu? Oke, berarti modify, kasih bold. Satu aja. Nanti yang lainnya otomatis mengikuti. Ringkasan kita blok, heading 1, dia otomatis langsung ke tengah gitu ya. Terus daftar isi, kita kasih heading 1. Ini daftar tabel, heading 1. Ya. Daftar gambar, heading 1. Bab 1 pendahuluan, heading 1. Cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang bawahnya. Nah, kalau sudah, kita tampilkan deh. Saya buat di alignment-nya ini dulu ya, left. Saya pilih daftar isi. Untuk menampilkannya, kalian pilih references. Nah, ada namanya TOC, Table of Content. Nah, di sini ya. Kalian bisa langsung klik di sini, heading 1. Nah, langsung jadi. Bu, kalau di IPB itu kan formatnya titik-titiknya nggak ada, gitu ya. Maka caranya, saya hapus dulu ya. Nah, kalian bisa pilih di sini, Dek. Nah, ada custom table of content-nya. Gitu ya. Ini diatur, tab leader-nya none. Nggak mau, Bu. So, levelnya. Kalau nanti kalian punya sampai heading 4, gitu, heading 5, berarti kalian atur aja. So, levelnya berarti sampai heading 4 sama 5 di sini. Ya, oke. Kita sampai heading 3 aja ya. Ini kalau ingin menampilkan option ya, ini TOC-nya, level. Ya, table of content untuk levelnya. 1, 2, 3 ya. Heading 1, 1, heading 2, 2, heading 3, 3. Nah, ini kalau ini semuanya sampai heading ke N ya. Kalau sudah kita oke. Nah, muncul seperti ini ya. Ini otomatis kalau misalnya nanti ganti halaman, itu tinggal gini aja. Klik kanan, update field gitu ya. Kalian pilih 2. Mau yang page numbers only atau yang entire table gitu ya. Kita lanjutkan, belum beres Bu, ini ya, baru pendahuluan. Nah, nanti ini tujuannya supaya kita bisa klik kanan tadi ya untuk mengubah. Nah, latar belakang saya pengennya heading berapa, Dek? Kan dia merupakan bab dari pendahuluan. Kita pilihnya apa berarti? Heading? Halo? Heading 2, Bu. Heading 2. Ya, sama kayak tadi. Klik kanan, modify ya. Warnanya hitam gitu ya. Nah, di sini ada penomorannya, Dek. Numbering. Nah, kalian mau yang mana?
Misalkan mau yang satu-satu gitu ya, atau ini ada di venue number baru gitu ya, atur aja di sini. Misalnya maunya pertama 1, Bu. Nah, atur nanti di sini. Atau cara yang kedua, setelah kalian kasih heading, baru dilakukan penomorannya. Nah, baru di sini diatur gitu. Jadi setelah dikasih itu ya, setelah dikasih heading. Nah, Bu, satu-satu harusnya, Bu. Oke, berarti kita levelnya pilih yang 2, satu-satu. Udah, gini. Nah, kalau udah satu kan selesai, enak ya. Tujuan tinggal kita apa kan? Format Painter, gitu kan ya? Ini apa? Kayaknya tempat Roman ya. Nah, kita atur ya. Nah, terus tujuan di sininya manfaat. Nah, gitu ya. Terus ke bawahnya sama, Dek, ke bawahnya ya. Ke bawahnya sama. Ini berarti heading 2, ya kan? Heading 2. Bu, pengen ada yang tadi, ya sama aja. Kita set. Tapi kan pengennya 2 ya. Berarti kita set di sininya. Nah, diatur angka 2-nya ya. Nah, di sininya kalian kasih angka 2. Belum berubah, sebentar. Change list level, oke. Di venue levelnya. Nah, udah ya. Analisis. Nanti yang 211 juga sama, gitu ya. Ini format Painter ke desain. Nah, diatur ya nanti ya. Gitu. Supaya agak rapi dulu. Nanti kalau heading 3 ini Bu sama 2, 1, 1 berarti gitu kan ya penomorannya ya. Oke, terakhir ya penutup. Penutup heading berapa, Dek? Heading 1. 1 ya. Ya. Kalau sudah tinggal kita update di atasnya tadi, yaitu dengan cara klik kanan update field. Nah, kalau nomor halamannya aja kita pilih yang atas. Tapi karena kita udah mengubah, berarti kita pilih yang bawah, yaitu update entire table. Nah, langsung berubah. Bab 2-nya kok nggak ada? Bab 2-nya nggak ada. Belum kita kasih heading 1 tadi? Ini belum. Oh iya, belum. Ini heading 1 ya. Nah, biasanya dia agak ke bawah, langsung aja kalian enter lagi aja. Dirapikan lagi ya. Kayak gini. Oke. Nah, udah sip, udah jadi ya. Sampai sini ada pertanyaan, saya simpan dulu ya. Di Applikom. Pertemuan 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Agak banyak ya materi hari ini. Masih bisa diikuti ya? Halo? Masih, Bu. Masih ya. Oke, berikutnya. Daftar gambar ya. Saya contohkan mungkin 2-3, nanti kalian explore lagi. Misalnya gini. Ini saya ke atasnya dulu ya. Nah, khusus. Nah, misalnya gini di analisis gitu ya. Tadi kan ini sini ya. Kurang ke bawah dulu. Misalnya.
Nah, ini ada gambar, Bu. Oke, gitu ya. Saya ngambil gambar dari yang sebelumnya. Nah, tadi ini. Nah, ya. Dari sini misalnya. Nah, satu gambar ya. Kemudian ada lagi gambar yang kedua di sini. Yang kemarin ya. Kemarin kalau hari ini. Ya, misalkan ini ya. Nah, udah. Untuk gambar sama tabel sama lampiran itu nanti kalian buatnya pakai caption ya. Di sini yang tadi. Nah, saya contohkan, Dek, untuk gambar judulnya di bawah, untuk tabel judulnya di atas ya. Oke, caranya simple aja. Boleh diklik gambarnya, langsung di sini ada insert caption. Cara pertama. Cara kedua ya, cara kedua itu kalian masukkan judulnya ya. Nanti di sini ada references sama aja. Ini ada insert caption. Bukan yang citasi ya. Ini yang ada lagi insert citation, bukan yang ini. Nanti ini untuk yang citasi. Kita bisa pakai Mendeley. Ini saya sudah install ya. Ini ada tambahannya. Oke ya. Pilih ke insert caption gitu ya, atau boleh paling gampang ya klik kanan insert caption gini. Nah, kemudian ini adalah defaultnya ya, pakai bahasa Inggris. Kita kan inginnya bahasa Indonesia. Ya, kita pilih new label. Kalian tulis gambar. Gambar aja. Karena nanti angka 1 2 3-nya dia akan otomatis ada gitu ya. Gambar, oke. Nah, defaultnya memang dia tulisannya kecil gini. Masih ingat untuk cara mengubahnya? Di style gitu ya. Kalian bisa blok dulu. Nah, ini ada caption. Diubah, klik kanan, modify gitu ya. Nah, saya nggak mau tulisannya misalnya tetap warnanya, font color-nya hitam. Dia misalkan ke tengah gitu ya, sorry. Ke tengah. Nggak miring gitu ya. Tetap 12, nah atur di sininya gitu. Nah, udah dikasih nama misalnya ya. Proses misalnya ya ini contoh aja penyulingan gitu ya. Kok tadi nggak ke tengah sebentar. Udah padahal ya. Di sininya nggak ke tengah. Udah ini ya. Oke, ini 1 ya. 1, terus ini 2 ya. Sama caranya. Klik kanan, insert caption. Nah, ini nggak usah lagi ditulis langsung oke, karena otomatis. Jadi cuma 1 kali aja di awal. Gambar 2. Nah, langsung dia ini langsung ke tengah ya. Misalnya di sini apa ya? Proses misalnya proses pembuatan kelapa. Ini contoh aja ya, Dek ya. Nah, tabel pun sama. Kalau tabel berarti insert caption-nya new labelnya apa, Dek? Bukan gambar tapi tabel gitu ya. Itu aja bedanya. Nah, terus kita isikan tadi di atas ini. Sama kayak tadi ya. Pilih references, kalian pilih kan kalau apa namanya? Tadi daftar gambar kan insert caption ya. Nah, untuk menampilkannya di sini ada atas table of figure ya, klik di sininya. Nah, caption labelnya apa yang mau ditampilkan? Kalau gambar ya gambar, tabel ya tabel. Berarti di sini kalian klik gambar. Nah, step leader-nya boleh di none ya, kalau format IPB nggak ada titik-titiknya. Formatnya pilih ada classic, ada simple, formal. Saya pilih yang ini aja ya. Tapi nggak pakai tab leader. Oke. Nah, udah jadi. Bu, misalkan ada 1 lagi nambah gambar gimana? Oke. Bisa. Nanti otomatis itunya apa? Merujuknya ya. Misalnya tadi mana ya? Ada gambar saya di atas. Nah, ini ya. Saya nambahin di sini, Dek. Di sebelum 2. Ini kan 1 ya. 2-nya kan di sini. Saya nambahinnya di sini, tengah-tengah misalkan ya, di sini.
Dah ya. Ini saya pilih formatnya ini dulu. Info of X. Sorry. Enggak ya. Dah, saya masukin gambar lagi deh, references. Sekarang saya pakai cara ini ya, sama aja sebenarnya. Nah, sama aja tampilannya. Kok gambar 2 lagi, Bu? Iya, gambar 2. Kok ini nyempil? Sebentar. Kursornya nyempil. Nah, sini ya. Nah, gambar 2. Yang bawah nanti otomatis dia jadi gambar 3. Itu otomatis. Ya, kalau kalian pakai caption. Nah, di sini misalnya perbandingan A dan B gitu ya. Tinggal di atasnya kita update gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum header footer. Ini tinggal kita update. Klik kanan, update field. Kalau yang semuanya pilih entire file. Selesai, gitu ya. Kalau saya klik di sini pakai kontrol, nah langsung merujuk ke sininya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke header footer. Ini agak mikir lagi ya. Oke, tadi sudah buat ya daftar ininya, daftar isinya, daftar gambarnya, sama daftar tabel. Oh, sorry, ini harusnya di sini posisinya ya. Saya salah. Nah, di sini. Di daftar gambar ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Lanjut, Bu. Halo? Lanjut. Lanjut ya. Bu. Oke. Ya. Nah, berikutnya penomoran ya. Penomoran ini nanti nyambungnya ke section. Saya tampilkan lagi ya Excel-nya. Ini tadi kita ada ringkasan ya. Ringkasan di sini. Ini ada ringkasan. Halamannya jadi gini harusnya ya. Nah, nanti disesuaikan dengan isinya aja. Nggak harus sama persis dengan punya saya ya. Nah, Dek, sekarang gini. Ada yang namanya section. Ya, nanti ini ngaruhnya sama break, pemberian page break. Saya mau tanya sekarang, ibarat sebuah rumah ya, saya punya rumah atau aula lah, aula paling gampang. Aula itu saya bagi 2, Dek. Saya bagi 2, depan sama belakang. Nah, pertanyaannya, kalau sudah saya bagi 2 depan sama belakang, terus saya mau nyapu gitu ya, atau saya mau kasih hiasan di bagian depan, bagian belakangnya akan ada hiasan juga kah? Iya, Bu. Halo? Nggak ada ya. Jadi sama prinsipnya seperti itu. Ketika nanti kita ingin memberikan suatu perbedaan format gitu ya, perbedaan aturan, kita bisa bagikan section. Kita bagi. Jadi kita bagi ruangan-ruangan tersebut, kemudian kita bisa lakukan pemformatan yang berbeda, ya. Contoh, kalau tanpa pemformatan nih sekarang ya, kita kan belum ada pemformatan nih. Saya kasih nomor halaman ya, seperti minggu lalu. Insert, masih ingat ya? Ini ada header footer. Kalau ingin memberikan header footer seperti yang di modul kita itu kalau materinya Word, atasnya Word, gitu kan ya, Microsoft Word. Tapi kalau nanti materinya Excel, nah Excel. Kalau pas materinya PowerPoint, ya PowerPoint, kayak gitu ya. Beda-beda. Nah, itu kita bisa berikan section nanti ke break-nya. Nah, sekarang kita lihat, Bu, formatnya itu kita ingin ada berapa format di sini. Ini nggak ada nomor halamannya. Ini formatnya I1, I2, I3. Ini formatnya 1, 3, 4. Nah, berarti ada berapa format ya di situ? Formatnya ada berapa? Ada? Ada 3. Apa 3? Yang nggak ada halamannya, gitu kan ya? Yang halamannya, saya tulis ke bawah deh, biar kalian melihatnya enak. Yang ada halamannya apa? I gitu ya, I2, I3. Yang halamannya 1, 2, 3. Nah, itu kan formatnya ya. Jadi dipahami sampai sini? Halo? Paham, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Kak Sasko sama Kak Siti sudah hadir. Nanti bisa bantu adik-adiknya ya. Halo? Kak Sasko?
Oke, Bu. Udah ada belum Kak Saskonya? Sasko? Siti? Siti? Belum hadir juga. Sudah, Bu, sudah hadir. Oh, sudah hadir. Kak Sasko juga udah ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi kan ada 3 format nih ceritanya, yaitu tadi ada yang nggak ada halamannya, I1, I2, I3, sama 1, 2, 3. Gitu kan ya. Nah, berarti ada 3 format. Ya. 3 format berarti ada 3 bagian, ada 3 section gitu ya. Berarti di sini jumlah sectionnya ada 3. Nah, break-nya berapa? Break-nya cukup ada 2. Jadi break itu section dikurangi 1. Nanti kalau ada 5 section, Bu, gitu ya, berarti break-nya ada berapa? Ada 4. Gitu ya. Sekarang kita coba terapkan ya. Di sini. Gitu ya. Nah, kita buat nomor halamannya dulu ya. Page number, sini ya. Saya letakkan di bottom, di paling tengah sini ya, di pojok kanan. Nah, ini otomatis Dek. 1, terus ke bawah. 2, 3, 4, 5, terus ke bawah. Nah, saya kan pengennya nggak gitu ya tadi ya. Nggak ada halamannya, ada I1, I2, I3, sama yang angka biasa. Ya. Sekarang kita atur yang sini dulu, yang halaman pertama dulu. Halaman pertama ada nomornya nggak, Dek? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, coba perhatikan semuanya. Saya klik di bagian penomorannya, berarti di footernya, ya, di bagian footer, saya klik di sini. Kalian lihat deh, ketika saya klik ada angka 1, kemudian ada angka 2 di sini ya, berarti dia sama. Sama itu formatnya sama dengan sebelumnya, gitu ya. Sekarang saya hapus, Bu, halamannya. Oke. Kalau saya hapus, otomatis semuanya ikut terhapus sampai bawah, kan gitu ya. Karena aula tadi belum kita bagi. Sehingga kita akan bagi dulu, caranya gimana? Double klik lagi di area sini gitu ya. Kita akan memberikan section yang pertama dulu. Ini nggak ada nomor halamannya, ini nggak ada, berarti saya klik di sini. Nih, di sini ya, saya klik di sini. Atau di paling akhir lah ya, pokoknya di akhir dari dokumen ini saya tunggu deh. Nah, ini ya. Saya berikan section. Nah, caranya gimana? Klik di kursor. Nah, jadi kalau di Excel di sini ya, klik di kursor peralihan format. Nah, berarti di sini kan? Ini nggak ada nomor halamannya. Ini I, berarti di akhir halaman sini. Kalian letakkan kursornya. Nah, di sini ya. Kemudian kalian pilih layout, pilih ada brick. Ya, di sini ya layout, brick, kemudian kalian pilih next page. Nah, di sini ya. Nah, cirinya apa, Bu? Kalau sudah dikasih. Nah, klik lagi di sini, pasti nambah sectionnya. Ini 1, ini 2. Pokoknya harus nambah. 2 ke 4 nggak apa-apa. Pokoknya intinya harus nambah. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada same as previous. Berarti kalau same as previous itu formatnya sama dengan sebelumnya. Kita kan nggak mau sama gitu ya. Oke, berarti ya udah. Yang sini ini ya sama ini nggak ada nomornya, nggak masalah. Berarti kita pakai yang ini sekarang. Kita formatnya klik di sini. Nah, kita cek ya, harus beda. Oke, 1, 2. Oke, udah aman ya. Pokoknya section-nya itu harus berbeda ketika kita ingin memberikan format yang berbeda, gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Contoh gini, ini kan tadi, biar nggak bingung saya kasih warna deh. Warna hijau itu kan nggak ada nomornya, berarti itu section pertama, gitu kan ya. Yang ini section kedua, ini section ketiga. Nah, artinya kalian harus memberikan break itu sebanyak 2 kali, di antara hijau sama kuning sama biru gitu intinya. Yang di kuning ini semua kan sama, berarti nggak usah dikasih break gitu ya. Oke ya. Pertama langkahnya adalah
ininya dimatikan dulu deh, SMS previews-nya, sehingga klik di sini, link to previews-nya dinonaktifkan, gitu ya. Supaya apa? Ya supaya formatnya berbeda dengan yang sebelumnya. Klik dulu di sini, klik. Nah, supaya hilang tuh tadi di sini ya. Sekarang kita lakukan format yang tadi. Kita kasih format, gitu ya. Nah, ini ya format ya. Kita maunya nggak 1, 2, 3, Bu, tapi II yang tadi. Kita klik di sini, I1, I2, I3. Nah, ada jangan continue, pilihnya start at. Start at 1. Karena kita pengennya mulai dari 1. Nah, belum ada ya? Belum, karena baru format tadi ya. Baru format. Sekarang kita pilih ya button. Sini, klik. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Ini nggak ada nomornya, covernya benar. Halaman pengesahan juga sama. Ini kata pengantar I1, ringkasan I2, gitu ya. Daftar isi I3. Ini nanti dikatasin aja ya, kan agak ke bawah nih ya. Ini I4. Nah, udah selesai. Sekarang pendahuluan. Jadinya adalah 5. Saya pengennya berapa pendahuluan? Halo? 1 ya, Bu. Pendahuluan inginnya berapa? 1, Bu. 1. Caranya gimana tadi? Caranya? Kita klik ya di sini ya. Oke, ayo bantu saya. Ini saya naikkan dulu. Berarti kita apain tadi, Dek? Langkah pertama, kita kasih apa? Kita kasih sekat. Ya, kita kasih section, Bu. Di mana ngasih sectionnya? Halo? Di mana ngasih sectionnya? Dek, di mana ngasih sectionnya? Dela, di mana ngasih sectionnya? Diklik klik lagi ya, Bu. Kursornya diletakkan di mana? Di akhir. Iya, di akhir sebelum format itu akan diberlakukan. Berarti di sini ya. Kemudian kita pilih layout, break, kemudian next page. Pastikan, ini pasti agak ke bawah deh, tekan enter aja. Pastikan setelah itu, nah berubah 2 sama 3. Gitu ya sectionnya. Udah, lakukan hal yang sama tadi di sini. Ini kita blok dulu, kita kasih format. Formatnya maunya 1, 2, 3, Bu, yang ini. Continue, jangan continue. Kalau continue nanti melanjutkan yang sebelumnya. Kita maunya start at 1. Udah. Ya, kita coba ya. 4, ini 1, 2, sampai ke bawah sesuai. Nah, gitu ya. Ini penutupnya kurang ke bawah, kita enter aja. Ya, atau malah harus ke atas ya. Nanti kalian atur sendiri ya. Nah, gitu. Nah, sama dengan header. Misalkan mau dikasih header, Bu, boleh. Ya, formatnya kan yang atas sudah sama ya. Ini nggak ada, ya udah. Tinggal di sini aja dikasih misalnya pendahuluan. Oh iya, ininya dinonaktifkan dulu ya, sorry. Ini kan SMS preview pada sama. Link to previews-nya dinonaktifkan. Klik. Nah, oke. Berarti itu nggak akan mempengaruhi yang atas. Pendahuluan. Oke. Yang atas nggak akan ada. Ya, pendahuluan. Maka semuanya sama deh. Pendahuluan. Nah, ini kan saya pengennya analisis dan kebutuhan gitu misalkan ya, analisis dan desain. Ya, berarti sama. Kursornya letakkan sebelum itu. Di sini berarti. Jangan diklik footernya, tapi diklik kontennya isinya. Sama. Pilih layout, break, kemudian next page. Nah, ini pastikan berubah tadi ya. Bu, ini 4 ya. Headernya ini 3. Berarti sudah nambah gitu ya. Ya udah. Kemudian kita klik link to previews. Jangan lupa ganti di sini analisis misalnya. Nah, kita coba ya. Analisis pendahuluan. Nah, terkadang kalian perhatikan ke bawahnya juga berubah tuh footernya. Ini kan 2 nih. Lihat, ini 2 ya. Ini jadi 1 lagi. Nah, gampang caranya kalau gini, tinggal di blok, pilihnya yang continue. Nah, melanjutkan halaman dari yang sebelumnya. Jangan start at. Itu kan sectionnya berbeda, tapi kita pengen nomornya halamannya kan sama gitu ya. 3, 4, dan seterusnya. Yang isi juga sama. Ya, oke. Itu materi hari ini ya, untuk gambar, shape, sama references. Nah, kalian
buat seperti saya ini ya, ada cover, ada kata pengantar. Kata pengantarnya bolehlah kalian ngambil dari yang sudah ada, gitu ya, nggak harus ketiplek sama. Yang penting nanti gambar-gambar di sininya kalian bisa mengacu kepada yang tadi, pemeliharaan ayam. Nah, tadi ayam. Nah, yang ini boleh. Bu, boleh nggak isinya beda? Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian harus buat tadi ada gambar, ada shape gitu ya untuk yang pertemuan hari ini. Karena kan tabel udah kita bahas ya minggu lalu, grafik juga udah. Yang penting ada ini. Ada shape, ya, ada gambar, nanti ada references. Oke, itu tugasnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Halo? Ada? Harus dicoba ya. Karena kalau nggak dicoba nanti agak susah ya. Oke. Halo? Aman sampai Ibu, sini? Ya, Ibu boleh. mau bertanya. Silakan. Ya. Maaf tadi kurang paham sedikit mengenai tugasnya. Berarti itu tugasnya tuh ngebuat daftar isi kayak gitu. Terus di dalamnya ada shape sama itu Bu? Atau? Ada gambar. Kalian buat tuh kata pengantar, cover, kata pengantar kayak tadi lah. Kontennya bebas, kontennya bebas. Kalau mau ngambil dari pemeliharaan ayam juga boleh. Tapi yang jelas harus ada daftar gambar, gitu kan? Tadi kan sudah kita buat ya daftar gambar. Boleh daftar gambarnya ada yang pakai gambar sama yang pakai shape tadi kan. Nah terus kalau ada daftar tabelnya boleh ngambil dari yang minggu lalu. Buat kayak gini persis. Jadi penerapan references. Nah, nanti kami cek. Kalian udah bisa belum bikin, misalkan header footer-nya berbeda. Ini nomor halamannya nggak ada, persis seperti yang saya praktekkan hari ini. Gitu. Kontennya boleh dari internet, ya isi-isinya. Tapi ingat, harus ada gambar, shape materi hari ini ya, sama references, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Gitu. Nah, saya lupa tadi ya. Di IPB itu biasanya gambarnya nggak ada. Ya udah, ini gambarnya bisa kalian hapus. Ini, gitu. Biasanya dia penomorannya itu nggak ada ya kalau yang format IPB. Jadi ini bisa kalian hapus. Tapi nomornya jangan dihapus, gitu ya. Oke, gitu deh tugasnya. Bisa difahami? Bisa Ibu. Sekarang sambil nunggu rekamannya di-convert, ya. Biasa ya maksimal mungkin kalau bisa sih hari ini dikumpulkan gitu ya. Saya selalu kasih kesempatan 1 hari untuk kalian mungkin yang terkendala jaringan. Besok ya maksimal. Sekarang jam 8, kalian kan masih ada praktikum sampai jam 8 lewat mau setengah 9 ya. Setengah 9 sekarang. Jadi waktunya masih cukup panjang untuk mengerjakan praktikum hari ini. Silakan diekspor lagi, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di grup gitu ya. Kemarin sudah ada pembagian ya sama kakak-kakak asdosnya. Nah, untuk hari ini itu sampai references dikumpulkan sambil nunggu saya mengkonvert, ini kan dikonvert dulu ya sama si Zoom-nya. Kalian boleh langsung latihan yang shape gitu ya, nanti tinggal dipindah-pindahkan atau kalian sudah buat kayak tadi saya cover gitu ya, kata pengantar dan seterusnya gitu. Nanti tinggal kalau masih bingung nunggu videonya. Kalau sudah bisa ya langsung aja dikerjakan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo. Aman? Halo. Cukup? Cukup ya? Nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Kalau cukup saya akhiri. Buka lagi modulnya ya. Kalau ada yang kurang jelas saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Nanti jangan lupa isi Ibu, presensi ya. belum di dibuka FPB Mobile. absensinya. Ya. Apa? Ya. Ini mau saya buka. Ya. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording sama end meeting all ya. Silakan langsung dikerjakan.